Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan akan mewarisi kemuliaan. Ia akan diberkati Tuhan. Tuhan menyertai setiap langkahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kitab Putra Sirak yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada manusia supaya mengetahui bahwa cinta kasih Allah begitu maha dahsyat, maha besar dan maha agung. Sehingga kebijaksanaan menuntun manusia untuk mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Kebijaksanaan menuntun manusia untuk tidak melakukan hal cemar, hal jahat, hal dosa, hal lalai. Kebijaksanaan membuat manusia mengenal siapa itu Tuhan Allah, karena Allah adalah kasih. Kebijaksanaan menjunjung tinggi para anaknya dan menaruh perhatian pada orang yang mencarinya. Putra Sirak menggambarkan bahwa kebijaksanaan itu adalah seperti orang tua yang melihat anak-anaknya sebagai cinta kasih yang maha mulia. Kebijaksanaan melihat kita sebagai anak-anak Allah, putra-putri Allah, karena kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kebijaksanaan merupakan suatu misteri ilahi yang diberikan kepada kita para putra putrinya. Dan menaruh perhatian pada orang yang mencarinya. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dan seluruh alam semesta ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebijaksanaanlah yang membuat kita bertahan menjadi pribadi yang terus mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Di tempat ini kita diingatkan, dikuatkan, diyakini untuk selalu percaya pada penyelenggaraan Tuhan melalui banyak perantaraan orang-orang baik. Kita dirubah menjadi pribadi yang tidak nakal, tetapi taat dan patuh. Kita dirubah menjadi orang-orang yang baik. Kita dirubah menjadi pribadi-pribadi yang mesti sadar bahwa sebagai warga negara kita harus menjaga kedamaian, hidup rukun, damai dan sejahtera. Dan itu yang harus dilakukan di tempat ini. Sekian bulan, sekian tahun kalian akan digodok di tempat ini. Harapan dari negara, kalian menjadi pribadi yang baik, yang berkarakter, yang memiliki semangat hidup, yang memiliki kekuatan kebaikan untuk mengatasi kejahatan. Karena di luar sana kejahatan dan kedosaan mengincar kalian untuk menjatuhkan kita untuk supaya jauh dari Allah. Barang siapa mencintai kebijaksanaan, mencintai kehidupan. Jadi orang-orang baik, orang-orang benar mencintai kehidupan karena dia mencintai kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah pedoman, pelita bagi kita untuk selalu berpegang pada firman dan sabda Tuhan. Kebijaksanaan itu menuntun kita untuk berdoa. Kebijaksanaan itu membuat kita beriman. Dan iman itu kita laksanakan dengan berdoa. Kita ingat bacaan hari Senin ketika Yesus mengusir roh yang membuat seorang anak menyerahkan dirinya ke api, ke air, ya.
dari mulai kecil. Lalu murid-muridnya kebingungan mengapa tidak bisa mengusir roh itu. Lalu dalam duduk santai ketika mereka kembali, murid-murid bertanya dan Yesus menjawab, roh itu hanya bisa diusir dengan berdoa. Berdoa, saudara-saudara. Roh kejahatan itu hanya bisa diusir dengan berdoa. Dosa itu hanya bisa diusir dengan berdoa. Berdoa dan memberikan pengampunan. Kalian di tempat ini, kalau tidak berdoa, kalian akan terus digerogoti oleh pikiran-pikiran sesat, pikiran-pikiran jahat, perkataan-perkataan sesat, perkataan-perkataan jahat, tindakan-tindakan sesat, tindakan-tindakan jahat. Bahkan kalian akan lalai untuk melakukan hal yang dianjurkan oleh kebijaksanaan, yaitu mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Saudara-saudara yang terkasih, jelaslah yang dikatakan oleh kitab Putra Sirang ini begitu luar biasa. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan, mewarisi kemuliaan. Barang siapa mencintai kebijaksanaan, mencintai kehidupan. Dan barang siapa pagi-pagi menghadapinya akan penuh sukacita. Apa yang diinginkan kebijaksanaan? Kita menyapa Allah pagi-pagi. Ya. Berdoa, membaca firman Tuhan, menjawab iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi saudara-saudara, jika hanya di tempat ini saja kita sadar, kita selalu diingatkan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Pagi, siang, sore, malam. Doa malaikat jam 6, jam 12, jam 6. Doa kerahiman ilahi jam 3. Saya yakin dan percaya, kalau kalian mempraktekkan sikap hidup berdoa itu, kalian akan memiliki karya kasih yang luar biasa. Penuh sukacita, penuh kegembiraan. Kesedihan yang ada dalam diri kita diatasi oleh sukacita. Tapi kalau kita tidak berdoa, apa yang terjadi? Kita dikuasai oleh pikiran-pikiran sesat, perkataan sesat, perbuatan sesat. Hingga kita menjadi pikiran jahat, perkataan jahat, dan perbuatan jahat. Akhirnya kita melakukan kedosaan karena pikiran tadi yang sudah jahat. Kita melakukan perkataan yang dosa karena kita sudah dikuasai oleh yang jahat tadi. Dan kita melakukan perbuatan jahat. Dan ini sering terjadi karena kita tidak berdoa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tempat ini kita digembleng, diajar, dihajar oleh Tuhan. Tujuannya adalah satu. Tuhan tidak pernah mau kita tersesat. Yang menyesatkan kita adalah kuasa jahat. Setan, iblis, dunia ini dan hawa nafsu. Tetapi ingat, kehendak pribadi orang itu bisa menyesatkan. Karena kita tidak mau mengampuni. Kita ingin balas dendam. Kita iri hati, kita dengki, kita malas. Dan kita dipengaruhi oleh gangguan dunia yang luar biasa sekarang mempengaruhi karakter kita. Judi online, pornografi, main game yang terlalu kecanduan. Itu kuasa-kuasa dunia. Belum lagi ya, ada stimulan atau obat-obat terlarang, narkoba. Ini belum lagi pikiran-pikiran, pendapat-pendapat opini yang menyesatkan kita. Dan ini sekarang kalian akan menjadi pribadi yang mesti tangguh menghadapi itu. Keluar nanti kalian akan melihat internet lagi, seperti beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Karena di sini pasti agak minim melihat barang itu. Tetapi keluar nanti kalian akan menjadi pribadi yang akan berlomba-lomba
dengan dunia ini, untuk mengatasi dunia ini, untuk mengatasi kejahatan, untuk mengatasi setan dan iblis. Kebijaksanaan adalah suatu rahmat ilahi untuk menuntun kita tetap setia kepada kehendak Allah. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan mewarisi kemuliaan. Luar biasa. Tadi sudah digambarkan, barang siapa mencintai kebijaksanaan mencintai kehidupan. Barang siapa pagi-pagi menghadapi kebijaksanaan akan penuh sukacita. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan mewarisi kemuliaan dan diberkati Tuhan setiap langkahnya. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebijaksanaan memberikan kita rahmat ilahi, anugerah ilahi yang berasal dari cinta kasih Allah, supaya kita selalu diberkati Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kalau kita mencuri, berarti kita tidak diberkati Tuhan. Kalau kita merampok, berarti kita tidak diberkati Tuhan. Kalau kita menjadi pengedar narkoba, berarti kita tidak diberkati Tuhan. Kalau kita memperkosa, berbuat cabul, nonton film porno, judi online, perjudian, ya, mabuk-mabukan, berarti kita tidak diberkati Tuhan. Hiburan tidak sehat, ya, karaoke tempel, dan sebagainya. Banyak terjadi di depan mata kita, dan itu akan terus menggoda kalian. Mulai dari orang terdekat kalian. Bahaya kalau di rumah sudah jatuh dalam kesesatan. Misalnya, ya, kupon putih, masang dana. Lama-lama itu kan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, lama-lama habis uang untuk beli beras. Gara-gara togel tadi itu. Ya, awalnya iseng, kecanduan. Apalagi judi online. Apalagi sampai narkoba masuk di dalam rumah kalian, hancurlah. Ya. Dari rumahnya banyak barang bisa menjadi tinggal hanya di bawah atap daun. Karena narkoba ini adalah suatu barang yang diciptakan awalnya untuk obat, misalnya obat bius, tetapi lama-lama ya dipakai juga untuk ya orang-orang, ya, supaya play, mabuk, sakau, dan akhirnya rusaklah otak, rusaklah badan, rusaklah jiwa. Ini bahaya, saudara-saudara. Narkoba sudah ada di dalam rumah kalian, ya. Narkoba ada di dalam kampung kalian. Bahkan ada satu kampung itu katanya sudah narkoba semua. Jangankan kalian yang hanya orang awam biasa, tokoh agama di Thailand itu, ya, satu tempat itu pemuka agamanya narkoba semua, kecanduan. Bayangkan kalau micin diganti dengan narkoba, ya. Bayangkan misalnya penyedap rasa rupa itu narkoba, apa yang terjadi? Orang akan ketagihan, mengisapnya atau menyuntiknya, atau ya tak tahulah bagaimana cara makainya itu. 1 gram saja atau 1 ampul saja bisa membuat kalian ketagihan. Awalnya gratis, 1, 2, 3 kali gratis, mulailah naik dengan 20.000, 40.000, sampai nanti akhirnya 1 juta, dan akhirnya kalian akan menjadi sakau, ya, tidak produktif, ya. Kalau tidak pakai barang itu, ya kan, tidak bisa bergairah. Pekerjaan terhambat karena ngeplay, mabuk. Dan ini bahaya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Kalian akan mencari uang, cuan, untuk ya membahagiakan ketagihan tubuh kalian. Dengan apa? Bukan dengan bekerja. Mana orang kecanduan narkoba bisa bekerja? Ya, baru mau mikul beras pun mungkin udah jatuh dia. Akhirnya terjadilah pencurian, perampokan. Ya.
dan segala hal yang membuat orang menjadi susah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itu adalah kesesatan, kejahatan. Orang memiliki mobil, tetangganya memiliki mobil, ditusuk pakai obeng. Itu namanya adalah jahat. Ya. Mobil orang bagus digores pakai paku. Ya kan? Spion orang dipatahkan. Ya. Pokok ada hal-hal yang tidak baik. Menurut kalian rusak barang orang. Merasa puas. Jadi kalau kesesatan, lalu dia jahat, itu merasa puas. Diomongkan ke kawan-kawannya. Itu bahaya, saudara-saudara. Ya. Kalau kalian merasa puas melakukan kejahatan, itulah kalian sudah sangat jauh tersesat. Dan tak perlu digoda iblis lagi kalian. Kalian sudah menjadi iblis dalam bentuk manusia. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jelas tadi, ya. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan mewarisi kemuliaan dan diberkati Tuhan setiap langkahnya. Barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada yang kudus. Kita sebagai orang Katolik pasti orang Kristen. Orang Kristiani, orang Katolik itu setiap minggu harus misa. Ya. Misa itu adalah perayaan agung di mana Yesus Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya untuk kita dalam sakramen Ekaristi. Ya. Misa itu kan ada 4 bagian. Ritus pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Dari awal sampai akhir itu harus kita ikut. Misa. Ya. Lalu kita diberi misi. Misa itu adalah perayaan yang luar biasa di mana kebijaksanaan yang paling utama itu diberikan Allah, yaitu diri Yesus Kristus sendiri sebagai kurban atas dosa-dosa manusia yang telah melakukan kesesatan, kejahatan, kedosaan, sehingga lalailah manusia ini. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada yang kudus, dan barang siapa mencintai kebijaksanaan, dicintai oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita melayani kebijaksanaan. Ya. Dan marilah kita mencintai kebijaksanaan, karena kita telah dicintai oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Jadi di tempat ini janganlah sampai kita berhenti untuk berdoa. Karena berbakti dan mencintai Tuhan itu dengan berdoa. Ya. Jangan tidak bersuka cita, telinga tidak mau mendengar, ya, masih mengikuti hawa nafsu, masih mengikuti keinginan daging. Tidak lama saudara-saudara untuk berdoa. 5 menit saja kalian kasih untuk Tuhan itu luar biasa. Ya. Berkat akan mengalir dari surga kepada kalian, dan kalian akan menjadi pewarta-pewarta saksi iman yang hidup dalam Kristus Yesus. Barang siapa mendengarkan kebijaksanaan akan memutuskan yang adil. Setelah keluar dari sini, kalian akan menjadi pewarta-pewarta saksi iman untuk mengatakan, jangan pergi ke tempat ini kawan, saudara, adik, kakak. Karena tempat ini bukan untuk sekolah, tapi tempat ini adalah keprihatinan supaya kalian berubah. Maka setelah keluar dari tempat ini, sekolahlah, walaupun umur sudah tua. Tidak ada kata terlambat. Nenek-nenek saja mulai S1 65 tahun
Ya. Lanjut dia S2, lanjut S3. Ya. Karena sekolah itu mendidik kita untuk dituntun oleh kebijaksanaan. Supaya kita memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan itu kita bisa transfer ke banyak orang. Jadi setelah keluar di tempat ini, yang memiliki kesempatan paket B, luluskanlah paket B-nya dan lanjut ke paket C. Yang sudah paket C, lanjutkanlah ke kuliah. Supaya kalian sadar bahwa Tuhan menuntun kalian untuk rencana-rencana yang besar. Ya, untuk menjadi alat kasih Tuhan. Bayangkan kalau kalian nanti keluar dari tempat ini, kuliah, lulus S1, ada pemilihan kepala desa, kalian terpilih. Desa kalian bisa menjadi desa yang permai, adil dan makmur. Karena kalian mau merubah sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dan tidak korupsi, tetapi melayani masyarakat dengan baik dan benar. Itulah ya, rahmat yang diberikan Allah kepada kita, dan kita dicintai Tuhan. Barang siapa mendengarkan kebijaksanaan akan memutuskan yang adil dan aman sentosalah kediaman orang yang mengindahkannya. Ya, itu jelas. Kalau kita sudah baik dan benar, pastilah di rumah kita akan terjadi sukacita, damai, sejahtera. Jangan khawatir dengan pertengkaran. Yang tidak boleh itu adalah perkelahian, percekcokan, dan sampai pada pembunuhan. Tetapi kalau sekedar hanya berdiskusi, berdebat, bertengkar, itu biasa. Tetapi tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Ya. Selesaikanlah itu dengan cara cinta kasih. Jika orang percaya kepada kebijaksanaan, niscaya ia mewarisinya. Jelas. Kalau di tempat ini kalian sudah rajin berdoa, kalian akan mewarisi untuk setia kepada doa. Menyapa Tuhan setiap waktu, setiap saat. Kalau di sini masih gelisah, seperti cacing kepanasan, ya, masih ingin meningkatkan skill pencuriannya, masih ingin meningkatkan skill percabulannya, masih ingin meningkatkan kejahatannya, kesesatannya, kedosaannya, berarti kalian sudah dikuasai roh penyesat itu. Dan hanya dengan kuasa doa dan pengampunan, maka harus terima sakramen pengampunan. Maka gereja Katolik ya, luar biasa memiliki sakramen rekonsiliasi, sakramen pertobatan, sakramen Allah Bapa. Karena yang bisa mengampuni dosa adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bukan hanya mengampuni, menghapus dosa kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, diingatkan terus-menerus supaya kita sadar. Jangan lagi kembali di tempat ini. Memang mungkin di tempat ini ada kegembiraan, tetapi sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kalian berkarya untuk melayani Tuhan. Ya. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan ini penting ya. Maka ketika kalian ada beberapa orang ada yang tidak hadir, sayang sekali. Dan ketika kalian yang hadir ini, apakah kalian membagikan kasih pewartaan firman yang disampaikan di tempat ini kepada kawan yang tidak hadir? Dengan cara mengingatkan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita makan dan mulai dengan berdoa. Jadi berdoa dulu. Apapun yang terjadi dalam hidup kalian, kalian harus berdoa terlebih dahulu baru mengerjakan sesuatu. Paham ya? Tetapi bukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan kebijaksanaan. Ya. Nah itu. Boleh jadi ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok dahulu.
Jadi jika orang percaya kepada kebijaksanaan, niscaya ia mewarisinya dan keturunannya akan tetap memilikinya. Keturunannya. Jadi kalau kalian baik sekarang, anak cucu kalian akan mewarisi kebaikan kalian. Tapi kalau kalian jahat, anak cucu kalian mewarisi kejahatan kalian. Oh, yang kakeknya itu ya, yang kakeknya pernah nyabuli orang, yang kakeknya pernah nyuri barang orang, yang kakeknya pernah ya kan memperkosa orang, yang kakeknya dulu waktu masih mudanya ya kan berada di penjara. Nah, itu. Jadi jangan pernah berpikir untuk diri kalian. Berkali-kali saya sampaikan di sini, yang menderita itu adalah orang tua kalian. Menderita. Walaupun dia pikir ya udahlah. Itu adalah jawaban-jawaban yang skeptis dari orang tua. Yang menderita itu orang tua kalian. Yang menderita itu adalah saudara-saudari kalian, paman bibi kalian, pak tua, mak tua, kakek, nenek, saudara-saudari, bahkan desa kalian menderita karena kalian. Ketika ada seorang teman atau seorang saudara mau ngelamar pekerjaan, minta SKCK. Oh, dari kampung ini yang suka berjudi itu ya? Padahal dia tidak berjudi. Itu namanya dosa sosial. Oh, kampung ini suka malak orang ya? Kan sakit kalau begitu, kan? Kampung ini suka narkoba ya? Kampung ini suka prisek ya? Seks bebas. Kampung ini suka nyocok ya? Ya kan? Bahasa suka nyocok bukan kita dilarang untuk minum ya, tetapi yang tidak boleh itu mabuk. Kampung ini suka buat onar. Kalau nonton band, habis mobil orang dicoreng-coreng pakai kalau enggak bayar. Ya, tapi puji Tuhan selama ini belum ada lah. Tapi ada tuh. Nonton band di tepi jalan, kerumunan kan? Jadi orang mau lewat enggak bisa kan? Tiba-tiba orang ada kesempatan mobilnya dicoreng-coreng. Ya. Tapi baru ketahuan sekian lama. Saya tidak tahu di mana mobil saya tercoreng. Ya kan? Kok udah ada tuh tercoreng ya kan? Ya, kita tidak tahu. Karena kenakalan, kedegilan, tidak menghargai milik orang. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus itu ya, jadi keturunan itu akan dibawa-bawa. Tidak boleh marah kalian. Tetapi justru dengan kehidupan seperti ini kalian akan mewarisi keturunan, menyampaikan kepadanya, "Cuk, jangan kayak kakek, cuk." Ya kan begitu kan? Nah, jangan kayak bapak, kan begitu kan? Jangan malah mau jadi preman. Bapak ini sudah sekian tahun di tempat itu, kau jangan mau lebih-lebih katanya. Oh. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebijaksanaan menuntun kita untuk hidup baik. Boleh jadi ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok dahulu, berbelok-belok ya. Jadi untuk kerja itu susah sekali nanti kalian harus pergi ke hutan ya, untuk mencari uang yang halal, rezeki ya, yang baik dan benar ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah menyerah untuk berbuat baik. Orang yang menyerah dalam berbuat baik berarti adalah orang yang mulai tidak menginginkan kebijaksanaan. Kata Putra Sirah kan, jangan menyerah. Di tempat ini mungkin ada yang menyerah. Keluar nanti buat kasus biar masuk di tempat yang dewasa. Karena merasa nekat tadi. Sudah basah-basah sekali, sudah kena lumpur masuk sekali. Oh, ini susah kalau udah begitu. Kalau pikiran kita sesat, perkataan kita sesat, perbuatan kita sesat, habis kita. Pikiran kita ini, pikiran kita jahat, mulut kita jahat, tindakan kita jahat, selesai kita. Pikiran kita dosa, perkataan kita dosa, perbuatan kita dosa, habislah kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pikirkan, renungkan
Kalian hadir di tempat ini bukan untuk main-main. Kalian hadir di tempat ini bukan untuk menanggung hukuman. Tetapi kalian hadir di tempat ini karena apa? Karena kalian dicintai Tuhan. Untuk kembali kepada Tuhan butuh proses. Bisa jadi sebelum-sebelumnya kalian malas berdoa, malas ke gereja, malas berbuat baik, sering ngelawan orang tua, mencuri duit orang tua, mencuri duit orang, bahkan buat cabul, ya, dan sebagainya. Mencuri mangga orang, mencuri durian orang, ya kan? Anjing orang kalian ambil, kalian potong, kalian pangkung. Ayam orang masuk ke rumah, kalian pangkung untuk kalian makan, ya. Tidak ada perasaan berdosa, tidak ada perasaan bersalah. Itu bahaya. Bahaya. Kalau kalian ngambil helm orang lalu bangga, tidak ada perasaan salah, bahaya. Bahaya. Kebijaksanaan sudah jauh dari kalian. Tapi kalau ada yang mengingatkan, jangan kau curi helm orang, itu kalian berbahagia. Mengapa? Karena Tuhan memakai orang lain untuk mengingatkan kita. Jangan kau ke situ, nanti kau berzina. Makanya mengingatkan kawan itu penting. Tapi bahaya, yang mengingatkan kalau tidak kuat juga dia akan terseret dan lebih parah. Jangan pakai narkoba, yang ingatkan pakai narkoba. Saya punya seorang teman dulu tuh hebat, dia mengingatkan. Dia minum pil golongan 3 ya, waktu SMA, supaya dia bisa tidur lama gitu, nyakau. Dia ingatkan, kamu jangan ya, ini motor. Ya udah, ketika dia makai, saya keluar. 2 hari matanya stone. Wah, bangga gak seperti itu? Bagaimana mau kerja? Ya enggak? Malah menghancurkan barang. Rusak. Rusak. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sadari. Boleh jadi ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok dahulu sehingga ia takut dan gemetar. Nah itu tadi. Orang yang dituntun kebijaksanaan itu takut berbuat dosa. Mengapa dia takut berbuat dosa? Karena dia takut kepada Tuhan Allah. Orang yang takut kepada Tuhan Allah itu berarti dia memperoleh karunia hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Dan dia takut berbuat dosa dan dia benci kepada dosa. Dia benci kepada kejahatan. Dan dia melakukan kebaikan. Takut akan Allah itu adalah menyukakan hati kita dan membuat kita gembira untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Kalau megang pantat, payudara orang, salah ya salah, dosa, jahat itu, sesat itu. Kalian akan menghargai ya orang lain, dan orang lain akan mencintai kalian sebagai seorang manusia yang luar biasa. Nah begitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu dia. Ya. Boleh jadi kebijaksanaan menyiksa dia sebagai siasat sampai dapat percaya padanya dan mengujinya dengan segala aturannya. Jadi sekarang kalian ya disiksa. Tempat ini kan walaupun seenak misalnya ada AC, ya seenak apapun kalau kalian masuk di sini tidak ada kebebasan kan? Ya kebebasannya hanya keluar dari tempat itu aja. Pikir kalian seperti, nah kalian baru tahu rasanya kan? Bagaimana anjing kalau kalian masukkan di dalam sarangnya kalian kunci, maka dia terkaing-kaing kan? Babi kalian suruh masuk di dalam kandangnya kan? Dia tidak bisa bebas. Ayam kalian masukkan ke dalam kandang, burung di dalam sangkar. Nah seperti itulah kalian sekarang merasakan. Ya. Kan tidak bisa semaunya di kamar. Satu kentut semuanya cium kentutnya. Satu tak mandi semuanya bau. Walaupun ada 9 orang yang mandi, 1 orang tak mandi. Misalnya 10 di kamar itu kan. Satu tak mandi, malam-malam habislah.
Ya, belum lagi misalnya berbagai macam. Satu batuk, semuanya batuk. Ya kan? Jadi saudara-saudara yang terkasih, sadarkan. Ya. Tempat ini menyadarkan kalian bahwa kebebasan itu adalah anugerah ilahi. Jangan pernah sia-siakan hidup muda kalian untuk kembali lagi di tempat ini. Tetapi kalian tidak akan kembali di tempat ini lagi, tempat dewasa, karena kalian sudah dewasa kategorinya. Ya, boleh jadi kebijaksanaan menyiksa dia sebagai siasat sampai dengan percaya padanya. Jadi jangan sampai kalian keluar dari tempat ini lalu tidak percaya pada Tuhan Yesus, firman dan sabda itu. Makanya orang yang keluar dari tempat ini tuh harus pulang, ya. Bukan berenang, bukan buang baju, tetapi pergi ke gereja, pergi ke kapela, bersyukur bahwa telah dibebaskan dari tempat ini, dan mohon bantuan Roh Kudus untuk membimbing kita tetap baik dan benar dan tidak kembali di tempat ini, tetapi melakukan firman dan sabda Tuhan dengan pelayanan-pelayanan kasih kita, dengan perkataan kasih kita, ya, pikiran kasih kita, perbuatan kasih kita. Jadi kalau kalian tidak melawannya dengan berdoa, bahaya, tidak bahagia. Kalian akan tersesat. Kalau orang dah tersesat itu susah. Ya. Mengapa? Karena pikirannya sesat, pikirannya jahat, levelnya pikirannya dosa. Jadi kalau orang sudah sampai ke pikiran sesat, pikiran jahat, lalu pikiran dosa, habis itu di atasnya adalah pikiran tak berdosa. Jadi kalau membunuh orang tak berdosa, ya kan? Jadi ada level-level. Kalau masih sesat, ya, itu masih bisa dikembalikan dengan kuasa Tuhan. Kalau level jahat, selama kejahatannya itu, ya, tidak membuat dia terpuruk, dia bisa bertobat. Kalau dia berdosa, ya, dia sudah menghujat Bapa dan Putra, dia bisa diampuni, menghujat. Tapi kalau dia tidak berdosa, bahaya, dia menghujat Roh Kudus. Dia akan dibiarkan menjadi sesat, menjadi jahat, menjadi terus berbuat dosa. Karena dia tidak akan merasa berdosa. Tak ke gereja, tak berdosa. Curi barang orang, tak berdosa. Ya kan? Niduri istri orang, tak berdosa. Bunuh orang, tak berdosa. Ya kan? Melasah pukul orang, tak berdosa, itu bahaya. Kalau orang sudah pada level tak berdosa, itu bahaya. Sangat bahaya. Hanya Tuhan Allah sajalah yang bisa membebaskannya. Ya. Dan dia semakin akan terpuruk jauh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya. Aku tenggelam. Kan begitu. Susah. Ya. Hanya kuasa Allah dengan doa-doa orang beriman dan kudus yang taat, soleh, saleh, dan mursyid. Jadi didoakan bisa. Ya, didoakan. Seperti Santa Monica mendoakan Santo Agustinus yang sudah sangat jauh tersesat. Dia merasa ya sudah pintar, tidak berdosa lagi. Tidak berdosa. Dia menganggap dirinya sudah tahu semuanya. Tetapi Santa Monica dengan ketaatannya, dengan doa 17 tahun anaknya ini tersesat, ya bukan tersesat lagi, sudah tersesat jahat, dia santai saja. Berzina dengan orang lain ya biasa saja Santo Agustinus waktu itu. Ya kan? Ya, dia tahu itu dosa, habis itu ya udah. Judi kan kalian tahu dosa kan? Ya kan? Udahlah, hanya sekedar judi, jangan. Ya. Kita anggap itu biasa kan? Ini kan main 1000, 2000, lama-lama 5000. Oh, challenge tantangan.
Sama seperti dengan orang bermain game. Dia mempengaruhi kita terus supaya kita fokus pada itu, tidak kerja apa-apa kan. Jadi hati-hati, be careful, waspada. Orang judi ini kan berbagai macam cara untuk menang. Ya namanya judi itu jelas ngakal, ya kan? Hah? Iya kan? Mana bandar mau kalah? Hah? Bandar bodoh ya mau kalah, betul gak? Dia kasih orang menang dulu, ya. Orang senang dapat duit 50.000, 100.000, tapi orang masangnya habis 1 juta, betul gak? Dia kasih menang dulu, saudara-saudara yang terkasih, ya. Orang dapat kupon putih, dia kasih Anda menang dulu, dapat 2 angka, ya kan? Biar heboh 1 orang di sini, ya kan? Tidak mungkin, itu kan ada biaya promosi 10%, ya. Paham enggak? Setiap bisnis itu ada biaya promosi itu. Ya enggak? Kalau kalian berempat nih buat sindikat perjudian kan? 1 yang jadi bandar, 3 yang ngatur siasat. Kasih dulu dia menang, ya kan? Dia masang misalnya 100.000, kasih dia dulu menang kan? Dia pasang lagi. Kasih lagi menang 2 kali kan? Kasih menang 3 kali. Dah itu kan dia, ya kan, dari 100.000-nya tadi dia tambah tuh untuk nambah lagi 200.000. Padahal duitnya 100. Duit kalian 100, 200 kan? Dia menang dapat 200. Kalian memang kasih dia modal dulu kan? 100, 300 kan? Yang ketiga kasih dia 800. Duit modal kalian 700, duit dia 100 kan? Makanya biasanya ada yang tim pendukung, masang lagi bu. Saya ajak masang, padahal yang masang itu, ya kan, 2 orang dari kalian kan, duitnya kan ke kalian, dia masang. Nggak taunya, ya, itu kejadian dulu waktu di Peniraman tuh. Ibu itu baru pulang dari Malaysia. Alamak, duit aku 1.100.000 habis duit aku nih. Tadi aku menang 100, Pak. Iya kan? 1.100.000. Udahlah buang sial katanya. Gara-gara turun mau kameh tadi, mau kencing tadi. Jadi benar-benar habis duitnya. Menang dia. Pertama dia pasang iseng-iseng. Dapat nih gitu kan. Lama-lama pasang lagi. Ya kan? Pasang lagi. Sekali pasang ketiga, 15 menit mobil tak terasa duitnya 1.500.000. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus itu, ya, banyak siasat-siasat sesat, siasat-siasat jahat, siasat-siasat dosa yang akan menerkam begini. Ya. Nah, boleh jadi kebijaksanaan menyiksa dia sebagai siasat sampai dapat percaya padanya dan mengujinya dengan segala kebaikan yang menggembirakan dan menyingkapkan kepadanya berbagai rahasia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, rahasia apa yang terbesar yang kalian bisa saksikan sebagai orang yang beriman Kristiani, beriman Katolik? Rahasia kalian bisa melihat Tuhan dalam setiap perayaan Ekaristi. Itulah kalian bisa melihat tubuh dan darah Kristus. Lihat, berbahagia kalian bisa melihat Tuhan. Tak seorang, ya, berbahagialah yang suci hatinya karena dia bisa melihat Tuhan. Kalian memikirkan Tuhan itu, ya kan? Tidak masalah memikirkan yang seperti gambarnya, ya, yang seperti yang kita. Tetapi ingat, tubuh dan darahnya itulah yang melindungi, menyertai, membimbing kita. Jadi nanti ketika keluar di tempat ini hari Minggu, jangan lupakan untuk, ya, berdoa, sembahyang misa. Misa dulu sebelum kalian dimisakan. Ya, apapun yang terjadi, karena hari Minggu itu kita kuduskan untuk hari Tuhan. Ya. Barulah kalian aktivitas yang lain. Wajib misa itu. Kalau di kampung tidak ada pastor, ada pemimpin umat, ibadatlah.
baru kalian buat aktivitas lain ya. Kan begitu. Paling lama lah misa 1,5 jam, 2 jam kan? Tidak lama. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu penting sebagai kita orang yang beriman. Tetapi jika orang sampai menyimpang, maka ia akan dibuang oleh kebijaksanaan dan diserahkan kepada kebinasaan. Kalau dia sudah sesat, diingatkan dia masih juga sesat, dia masih buat jahat lagi levelnya, dia masih buat dosa, dia habis itu tidak berdosa, ya udah diserahkan kepada kebinasaan. Karena dia dibuang oleh kebijaksanaan. Makanya jangan heran kok dia ini dari dulu kita kecil dia masih mabuk, udah kita SD dia masih mabuk, SMP dia masih mabuk kan, habis itu dibuang kepada kebinasaan sampai akhirnya dia digrogoti ya dengan penyakit berbagai macam ya. Jadi kalau orang yang sedang berjudi ya dibiarkan saja, hari Minggu dia tetap berjudi, terus dia berjudi kan, sampai akhirnya dia baru tahu bahwa dia sudah tidak punya rumah, tinggal baju dan celana yang ada di ya, karena orang mempertaruhkan semuanya ya, bahkan istri anak digadai. Nah itu kebinasaan. Jadi kalau orang yang terus melakukan tindakan yang sesat, tindakan yang jahat, tindakan yang dosa, dan dia tidak berdosa, akhirnya dia dibiarkan saja terus. Maka jangan heran saudara-saudara yang terkasih, kok orang ini semakin dia sesat, semakin dia kok ya, melakukan hal-hal dosa ya, kok dia makin kaya ya, kata kita ya, kata kita dia dibiarkan untuk memuaskan hasrat dunianya, hawa nafsu. Dia dibiarkan untuk berselingkuh sampai suatu titik ya kan, dia akan dihabisi oleh perselingkuhannya sendiri, dia dihabisi oleh kejahatannya sendiri, dia dihabisi dengan kesesatannya sendiri kan? Begitu deh. Kalau tidak ada orang yang mewartakan dan menyadarkannya, selesailah dia. Maka bersandarlah kepada perintah Tuhan melalui kebijaksanaan, karena kebijaksanaan adalah anugerah ilahi. Misteri agung telah diberikan kepada kita, bahwa kita dituntun untuk selalu setia kepada Kristus Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Setiap perayaan Ekaristi kita melihat Tuhan itu. Bagi orang Katolik yang tidak pernah melihat Tuhan, berarti dia tidak pernah ke gereja. Melihat Tuhan dalam bentuk fisik ya. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu roh murni. Jangankan kalian, roh kalian bisa kalian lihat? Enggak, yang kita lihat ini adalah badan kita, yang terus akan bertumbuh, berkembang sampai kita tua. Ya kan? Roh kita mana ada kita bisa lihat roh kita? Kita roh murni. Ya. Tetapi kita ini hibrid. Roh murni yang ada badan. Tetapi orang bagaimana bisa menggambarkan itu? Itulah misteri yang diberikan kepada orang yang mampu melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia bisa melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin, karena dia empunya kerajaan surga. Jadi saudara-saudara yang terkasih, camkan itu.